Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu teman sejawat semua. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari 3 judul atau 3 subjudul ya, atau 3 submodul ya, bimbingan kinerja ada 3. Ini yang terakhir yaitu coaching at workplace, coaching di tempat kerja. Oke, ini ada 3 cara bagaimana melakukan coaching di tempat kerja. Kita mulai dari one-on-one coaching, misalnya saya direktur, kemudian membuat sesi coaching ya dengan manajer, middle manager yang bertanggung jawab langsung ke saya, satu persatu, one-on-one, gitu misalnya begitu ya. Kemudian yang lain kita juga bisa membuat grup coaching. Jadi kita tadi misalnya middle manager itu kita jadikan satu grup, kemudian kita coaching berbarengan. Misalnya ada 5 atau 6 atau 7 gitu ya. Kita bisa jadikan satu grup coaching. Ini tentu saja melihat dari apa yang akan kita bangun atau kontennya apa ya dari coaching ini. Nah, kemudian atau ini juga bagian dari bagaimana melakukan coaching di tempat kerja. Atau ini terintegrasi di dalam POS kita. Nah, POS itu personal operating system kita. Jadi apapun, katakanlah begitu, apapun aktivitas yang kita lakukan dalam konteks kita sebagai pemimpin gitu ya di tempat kerja, ini terintegrasi pendekatan coaching ini dalam diri kita. Ya, misalnya kita memimpin rapat, memimpin briefing, memimpin atau memberikan arahan atau apapun gitu ya, memberikan training ya pada tim kita, maka kita menggunakan pendekatan-pendekatan atau teknik coaching ini. Ya, tadi ya, ada 3 yang sebelumnya kita diskusikan ya. Jadi membangun kemitraan, prinsipnya kemitraan, kemudian bertanya ya, dengan pendekatan yang memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Lalu kemudian kita mendengarkan dengan aktif responnya, respon dari yang kita tanya itu, dalam hal ini coaching, dan yang terakhir ini kita anggap sebagai pembelajaran. Jadi proses ini semua adalah pembelajaran. Nah, ini 3 hal bagaimana melakukan coaching di tempat kerja. Sesi coaching itu, Bapak Ibu, teman sejawat semua, bisa berasal dari, ya, yang pertama, dia bisa berasal dari manajemen, atau dalam hal ini HR management, Human Resource Management. Jadi, coaching ini menjadi program kerja, ya, program kerja dari rumah sakit atau klinik kita, dan ini diselenggarakan oleh manajemen. Dalam hal ini HR management, SDM atau SDI atau Human Capital, terserah di tempat kita apa namanya. Kemudian yang kedua bisa juga berasal dari superordinat. Superordinatnya, atasannya berinisiatif meminta untuk ada coaching. Nah, ini dia kemudian menjadi coach untuk stafnya, bisa begitu dari atas ya, ketika dia melihat ini ada kebutuhan yang perlu untuk dibangun, ada misalnya dia melihat ini kelihatannya leadership dari staf-staf saya kurang, kemudian dia berinisiatif, atasannya ya, melakukan coaching dari superordinat.
atau dari subordinatnya juga bisa. Subordinat di sini ya stafnya begitu. Ya, dia minta untuk diberikan sesi coaching kepada bisa kepada atasannya. Dia sebagai coach tentunya ya. Kemudian atau dia menyampaikan ke manajemen, ke HR, saya kelihatannya perlu diberikan coaching nih. Saya kelihatannya perlu meningkatkan apa, atau saya ingin mencapai apa, dan untuk mencapai itu saya kelihatannya perlu mendapatkan coaching. Ada tujuan tertentu. Ya. Misalnya saya ingin tim saya ini lebih baik lagi dalam pengelolaan budget di unit saya ini. Tolong saya sebagai pimpinan unit ini ya diberikan coaching. Ya, dia bisa ngomong ke atasannya atau bisa juga menyampaikan lewat manajemen, lewat HR. Ya, itu 3 asal atau dari mana coaching ini bermula. Ya, bisa dari manajemen yang menjadikan ini sebagai program kerja, bisa juga dari atasan atau dari staff, dari bawahan. Ya. Nah, coaching itu perlu dibatasi waktunya, perlu ada pembatasan waktu ya supaya ada timeline yang jelas. Ya. Meskipun coaching itu bersifat jangka panjang tentunya ya. Artinya jangka panjang itu ya bisa dalam satu sesi itu tidak selesai, ya biasa itu kemudian dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Jadi salah satu prinsip ya dalam coaching seperti yang sudah kita diskusikan di slide sebelumnya, bahwa coaching ini membangun engagement jangka panjang. Ya. Umumnya dia berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Nah, dalam waktu 3 sampai 6 bulan tersebut, dalam kurun waktu tersebut, coach dan coaches secara periodik ya, paling tidak 2 pekan sekali menjalankan sesi coaching. Kalau terlalu dekat, khawatirnya tidak ada waktu atau kurang waktunya, waktunya kurang memadai, kurang cukup bagi coachee untuk mengeksekusi kesepakatan-kesepakatan atau gagasan-gagasan yang sudah didefinisikan atau dibangun saat sesi coaching. Nah, setiap sesinya, durasinya, ya, waktunya itu kita bisa menggunakan batasan 30 menit, 45 menit, 60 menit, atau 90 menit, 1,5 jam. Ini waktu yang relatif bisa dioptimalkan dalam satu sesi dari coaching itu. Oke. Nah, apa saja agendanya? Coaching di tempat kerja apa saja agendanya? Sebenarnya agendanya banyak ya. Karena kita tahu kita membutuhkan banyak hal untuk bisa, kalau konteksnya manajemen kinerja, maka kita membutuhkan banyak hal untuk membangun kapasitas untuk mencapai kinerja yang baik. Ya. Misalnya pengembangan kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mampu mengkomunikasikan ide-ide sebagai pemimpin, bagaimana mendengar, bagaimana mengakomodasi staf, memberikan kesempatan dan seterusnya. Ini pengembangan kepemimpinan itu bisa menjadi agenda coaching di tempat kerja. Kemudian pengembangan karir, ya akan kemana karirnya. Ya. Ini menjadi salah satu sumber motivasi juga kalau staf itu tahu ada karir yang jelas. Misalnya dia saat ini merasa saya sudah di level ini saya sudah cukup nih. Lalu kemudian kalau dia tidak kita berikan wawasan bahwa sebenarnya karirnya masih bisa terus bertumbuh,
maka bisa jadi dia motivasinya bisa menurun. Nah, ini kita bisa buat sebagai sesi coaching ya, di tempat kerja. Komunikasi yang efektif, ya, bagaimana cara berkomunikasi. Kita sudah menyampaikan sebelumnya bagaimana berkomunikasi dengan senior, dengan junior, ya, dengan staff kita, bisa menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik, ya. Kadang-kadang ada banyak juga orang yang sebenarnya dia pandai, tapi karena dia kurang bisa berkomunikasi sehingga kelihatannya atau akhirnya kinerjanya jadi kurang optimal, karena dia tidak bisa mengkomunikasikan idenya, tidak bisa menggambarkan, mendeskripsikan gagasannya, sehingga kinerjanya tidak optimal. Transformasi diri itu juga bisa menjadi agenda coaching ya di tempat kerja. Bagaimana seorang staff, ya, karyawan itu bisa mentransformasi dirinya secara kontinu begitu ya. Jadi dia senantiasa punya target-target ya dalam hidupnya. Target untuk, ya kalau kita sih tentu saja target untuk bisa semakin bermanfaat begitu ya. Nah, ini seringkali kan ada orang yang sudah merasa puas ya dengan hasilnya saat ini, apa yang sudah dia capai saat ini, begitu. Dan motivasinya nggak menurun, tapi dia ya saya sudah cukuplah dengan seperti ini. Ya padahal kalau kita melihat lebih dalam lagi potensi yang ada pada dirinya, dia bisa lebih bermanfaat buat lebih banyak orang gitu ya. Kemudian berpikir strategis ini juga bisa menjadi agenda coaching. Ya. Keterampilan untuk berpikir strategis ini penting ya, terlebih lagi kalau dia menjadi pimpinan. Ada aspek-aspek strategik, ya, ada aspek operasional. Ya. Orang yang terbiasa di operasional mungkin akan kurang waktunya untuk memikirkan hal-hal yang strategis. Ya, melakukan rutinitas saja akhirnya. Ya. Dan kalau aspek ini ditinggalkan, maka improvement itu agak sukar ya untuk dicapai ya kalau aspek berpikir strategis ini ditinggalkan atau mungkin porsinya kurang begitu. Nah, kemudian membangun tim ini juga bisa dijadikan agenda coaching di tempat kerja. Bagaimana membangun tim? Kita sudah pernah diskusi tempo hari tentang bagaimana membangun tim berbasis assessment ya, assessment DISC, ya. Kemudian kita meramu komunikasi dengan staff, ya. Membangun tim dan lain-lain. Jadi ada banyak hal, saya kira. Kalau kita tuliskan semua mungkin akan sangat panjang, tapi intinya hal-hal ini bisa kita gunakan sebagai agenda coaching di tempat kerja. Ya bisa kita bayangkan kalau tim kita punya leadership yang baik, kemudian dia juga punya gambaran bagaimana dia akan terus meningkat karirnya, terus dia pandai berkomunikasi, kemudian dia senantiasa punya target ya dalam stage tahapan-tahapan pengembangan diri, mentransformasi dirinya, dia mampu berpikir strategis, kemudian dia mampu membangun tim, luar biasa. Ya. Oke, ini ada 3 aspek dalam proses coaching. Ya. Tapi kita akan bahas setelah break saja ya. Ini sudah hampir 15 menit. Nah, kita break dulu. Mungkin ada yang ingin ngopi dulu ya. Baik, silakan menikmati break-nya.